As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Tapi siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya. Kenapa demikian? Pertama, karena yang terlihat itu adalah syariat, Pak. Walaupun kita punya ilmu ma'rifat tingkat tinggi, tapi kalau enggak sholat, enggak ketahuan itu orang Islam apa bukan, akan runtuh kan agamanya. Ya, ilmunya tinggi, enggak pernah kelihatan sholat, enggak pernah kedengaran baca Quran. Orang bingung, ini Islam apa bukan, akan runtuh kan agamanya. Maka kalau orang mendirikan sholat sama dengan mendirikan agamanya. Orang tahu kalau dia orang Muslim. Kalau meninggalkan sholat meruntuhkan agama, artinya enggak ketahuan itu Islam apa bukan. Nah kalau enggak ketahuan orang meninggal yang bersangkutan, nanti kan bingung. Ini mau disolatkan apa mau dibakar? Nah, kan oleh karena itu ya sholat itu tiang agama. Itu yang pertama, artinya karena sholat itu tiang agama. Yang kedua, sholat itu sendiri akumulasi daripada ibadah zikir, Pak. Dalam sholat itu merupakan akumulasi dari ibadah zikir. Ada 4 tingkatan zikir. Ada zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Jadi 4 macam zikir ini terbawa simultan di dalam sholat. Jadi enggak bisa diparsial. Zikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Kita baca takbir, baca al-fatihah, baca tasbih, itu kan ucapan. Kemudian perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu perbuatan. Itu satu. Jadi zikir syariatnya sudah terbawa di situ. Kemudian zikir yang kedua, zikir tarekat. Zikir tarekat itu ingat hati kepada Allah. Salat itu aqimis salata li dzikri. Kamu salat untuk ingat aku, kata Allah. Jadi kalau kita sholat tidak ingat Allah, itu enggak sholat, Pak. Jadi sholat itu ingat Allah. Di mana ingatnya? Ya di hati. Makanya hati ini selalu ingat kepada Allah. Nah, bagaimana cara ingatnya? Nah, perlu dilatih. Melatih hati supaya ingat kepada Allah itu dengan zikir khafi. Jadi kalau enggak pernah belajar zikir khafi, apalagi tidak pernah ngamalkan zikir khafi, ya, enggak akan tahu bagaimana cara ingat sama Allah. Ya. Mengingat Allah itu kan harus tahu dulu. Bagaimana kita ingat kepada yang tidak tahu? Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu ingat yang bapak yang enggak tahu. Ya enggak bisa. Kalau ingat tidak tahu. Contohnya saja yang sering saya lontarkan. Nah, kalau orang tanya, Bapak tidur jam berapa? Oh jam 10, belum tidur, itu masih tahu. Nah, jadi kalau ingat mesti tahu. Jadi kita tahu tentang Allah itu dulu. Nah, untuk mengetahui tentang Allah itu disitulah pentingnya kajian. Ya. Nanti kita bahas lebih jauh ya tentang ingat ini. Kemudian yang ketiga, zikir hakikat. Zikir hakikat ini dirasa. Apakah bapak ibu ketika sholat masih merasa bapak yang sholat atau bukan? Kalau masih bapak merasa yang bapak yang sholat itu belum. Belum masuk kepada inti sholatnya. Belum sempurna lah. Paling baru sholat syariatnya yang terbuat.
Yang syariatnya saja, yang tarekat hakikatnya belum masuk. Nah, jadi zikir hakikat itu dirasa. Rasa itu bagaimana? Rasa ini ada rasa jasmani, rasa ruhani, rasa rabbani. Nah, yang dimaksud rasa di sini bukan rasa senang, enak sholatnya, enggak, bukan itu. So, rasa jasmani, kalau rasa jasmani dipencet sakit, nah itu rasa jasmani. Rindu, sayang, benci, itu rasa ruhani, bukan ini. Yang dimaksud rasa itu rasa rabbani. Hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Nah, kalau belum sampai ke situ, belum masuk. Belum masuk kepada inti sholatnya. Nah, yang keempat itu zikir hak ma'rifat. Zikir ma'rifat itu dipandang. Apa yang dipandang, bagaimana cara memandang. Nah, baru bisa sempurna sholatnya. Nah, kebanyakan kita baru sholat di tingkat awal, Pak. Syarat syariat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu. Baca Fatihah, baca tasbih. Nah, baru sebatas itu. Nah, kalau itu baru tingkat awal. Zikir zikir syariat, salat secara syariat. Itu dalam pelaksanaannya, Pak. Belum lagi kita masuk kepada jenis salatnya. Ada salat syariat, ada salat tarekat, ada salat hakikat. Salat syariat, salat yang ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat itu bagi orang mukmin itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Bicara masalah waktu berarti bicara masalah aturan. Kalau sudah bicara aturan, itu fikih, itu syariat. Yang kedua ada yang disebut salatul wusta. Mana yang sebut salatul wusta? Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, yang ketiga ada disebut salatul daim. Bagaimana cara melaksanakan salatul daim? Kapan melaksanakan salatul daim itu? Nah, ini masih panjang kajinya sebenarnya. Ya. Jadi makanya tidak mungkin akan khusyuk kita sholat kalau ilmu tentang sholatnya tidak lengkap, Pak. Nah, jadi jangan sampai kita mudah terkecoh, Pak. Tidak ada ilmu sholat khusyuk itu, enggak. Yang ada ilmu tentang sholat. Enggak ada ilmu kenyang, enggak. Ada enggak ilmu kenyang? Nah, asal makan kenyang pasti datang. Yang ada itu ilmu tentang makan, apa yang kita makan, bagaimana cara makan. Ya, tapi kalau ilmu kenyangnya nggak ada, udah makan aja nanti kenyang datang sendiri. Nah, begitu juga salat khusyuk itu, asal ilmu tentang salatnya lengkap, khusyuk datang sendiri, Pak. Ya, nggak usah dipelajari salat khusyuk itu. Pelajari saja tentang salat. Nah, saya sampaikan supaya